Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya akan mempresentasikan bedah novel saya yang berjudul Ingkar karya Boy Chandra. Lanjut ke sinopsis. Sinopsisnya yaitu menceritakan kisah masa lalu seseorang remaja bernama Livka. Livka memiliki seseorang kekasih bernama Agung yang ingkar terhadap janji-janji yang pernah ia ucapkan kepada Livka, sehingga membuat Livka patah hati. Livka dalam novel ini merupakan teman dari penulis novel Boy Chandra. Lanjut ke judul pertama, yaitu kasih sayang seorang ibu tidak ada batasnya. Dengan kutipan, tubuhmu gak begitu kuat, jangan kebanyakan menguras tenaga, nanti kamu sakit. Gak semua hal harus dicapai, gak semua hal harus dikejar, ucap ibunya suatu hari. Lanjut ke poin kedua, yaitu banyak jalan menuju kesuksesan. Dengan kutipan, cita-cita akan tetap kuperjuangkan kok. Bukankah untuk menjadi pembisnis gak harus sekolah di SMK bisnis ya? Aku masih belajar dari banyak hal kan? Aku bisa masih belajar dari banyak hal kan? Lagian kita orang Minang sudah terkenal dengan jiwa dagang, jiwa pembisnis, jiwa pengusaha. Airin senyum bangga. Matanya berbinar bahagia saat berucap tentang hal itu. Selanjutnya, lingkungan yang baik akan berdampak baik. Begitu sebaiknya, jika buruk akan berdampak buruk. Dengan kutipan, senakal apapun Agung, ia selalu memikirkan orang tuanya. Selama ini, ia dikenal dengan anak baik di rumah. Ia tahu betapa kecewa orang tuanya jika tahu ia sering berbuat ulah. Ia hanya butuh teman, bukan karena benar-benar nakal, lebih karena yang mau berteman dengannya adalah Fahmi dan Bima. Teman yang ia kenal sejak masuk kelas 1 di sekolah ini setahun yang lalu. Sejak awal, mendapat predikat cupu membuatnya tak begitu mudah berinteraksi dengan yang lain. Judul selanjutnya yaitu berkenalan adalah gerbang segala hubungan. Kutipannya, saya tahu tidak semua dari kalian menyukai mata pelajaran ini. Namun, saya percaya kalian pasti bisa melalui dan menikmati pelajaran ini. Seperti pagi ini, kita tidak akan bisa menjadi menyenangkan satu sama lain kalau kita tak saling berkenalan. Kalian tahu kan pepatahnya, tak kenal maka tak sayang. Judul selanjutnya yaitu berani adalah gerbang percaya diri. Dengan kutipan, jadi siapa yang memperkenalkan diri kepada saya? Pertanyaan ini malah kembali membuat kelas hening. Masih terlihat keraguan-raguan di wajah siswa itu. Beberapa saat perempuan itu menunggu keberanian para siswanya. Apa perlu saya tunjuk satu persatu seperti anak TK? Pertanyaan itu akhirnya mengusik seseorang yang duduk di belakang. Dia mengacungkan tangan. Nama saya Api, Bu. Hobi saya masak dan saya senang matematika. Celetuk seorang murid perempuan dengan rambut ekor kuda dengan wajah ceria. Saya senang kamu mau menyenangi matematika. Ibu juga suka masak. Kapan-kapan mungkin kita bisa masak bareng di rumah ibu, balas Bu Emma. Api membalas dengan anggukan senang. Dia membuka keberanian bagi siswa lain sehingga yang lain mulai memperkenalkan diri satu persatu. Saya Adi, Bu. Saya Laila. Saya Airin. Saya tinggal di kampung 7, hobi menulis. Lanjut ke judul selanjutnya yaitu lebih baik menghindar dari masalah daripada mendapatkan masalah. Dengan kutipan, itu kan menurutmu, menurut mereka enggak begitu. Sudahlah, aku enggak mau berdebat. Lagian aku juga enggak mau bermasalah dengan mereka. Airin tetap berusaha membuat Livka segera memilih jalan lewat pintu samping saja. Poin berikutnya, tempat yang baik atau buruk akan mempengaruhi sikap. Kutipannya, namun seperti alam memang sudah menyediakan hal seperti itu. Selalu ada hal yang berbeda di bumi ini. Bagaimanapun, Livka berusaha membenci dan memprotes hal-hal yang menurutnya tak seharusnya ada. Tetap saja dimanapun di sekolah mana saja akan selalu ada hal seperti itu. Dia berharap saat lulus dari SMP tak bertemu lagi dengan karakter seperti itu. Namun ia lupa satu hal, tidak semua manusia berada dalam lingkungan baik. Meskipun semua manusia diciptakan Tuhan dengan segala kebaikan, lingkunganlah yang membuat mereka menjadi putih atau hitam ataupun abu-abu. Poin berikutnya yaitu harga diri itu berharga, jangan mau diinjak oleh orang lain.
dengan kutipan, tapi sekarang kita sudah SMA, Rin. Masa harus tetap diam melihat hal yang gak benar, apalagi kamu atau aku yang dikerjai. Kita ini manusia, kita punya harga diri yang enggak satu orang pun berhak menginjak-injaknya. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu terjebak dalam lingkaran. Kutipannya, keduanya adalah pentolan anak nakal di sekolah ini. Kebiasaan bermain tanpa kenal waktu bersama mereka membuat ia lupa mengerjakan pekerjaan rumah. Ternyata benar, yang paling berpengaruh terhadap kita adalah teman sepermainan. Poin berikutnya yaitu pandangan pertama yang tersimpan dalam kepala. Kutipannya, Lika tak habis pikir kenapa seakan ada dua sifat yang berlawanan dalam diri seseorang. Namun Lika percaya selalu ada alasan di setiap hal yang terjadi, termasuk di balik apa yang dilakukan manusia. Poin berikutnya yaitu seseorang yang memalingkan muka. Kutipannya, iya aku tahu, tapi keburukan gak perlu dibalas dengan keburukan juga kan? Balas Airin, banyak hal yang baik yang bisa kita lakukan, yang akan berefek pada banyak hal, tanpa perlu meladeni keburukan mereka. Kalau kita tanggapin terus, mereka akan merasa makin tertantang untuk membuktikan siapa diri mereka. Ujung-ujungnya mereka akan mencari lagi cara-cara untuk mengerjai kita. Poin selanjutnya yaitu sesuatu yang tersembunyi di balik mata indah. Poinnya, Airin sayang, justru karena aku sahabatmu, aku ingin kamu mandiri, karena gak selamanya aku akan bisa membantumu. Sahabat yang baik bukan memanjakan sahabatnya, melainkan membimbing sahabatnya untuk menjadi mandiri, untuk menjadi lebih baik. Lipka tersenyum. Airin hanya mengangguk meski raut wajahnya terlihat tiba-tiba melesu. Poin berikutnya yaitu rumah adalah tempat abadi seseorang. Kutipannya, seperti halnya bangau, kemanapun ia pergi, ia akan pulang ke sarangnya juga. Tanpa bumi yang menghampar di sini adalah rumahku. Kelak, kalaupun benar aku harus menerbangkannya, sayapnya jauh ke sana, entah ke seberang manapun, percayalah, aku pasti kembali. Poin berikutnya yaitu, demi mendapatkan pengakuan, kamu tega menyakiti orang lain. Kutipannya, seperti halnya bangau, kemanapun ia pergi, ia akan pulang ke sarangnya juga. Tanah bumi yang menghampar di sini adalah rumahku. Kelak, kalau benar aku harus menerbangkan sayapnya jauh ke sana, entah ke seberang manapun, percayalah, aku pasti kembali. Poin berikutnya yaitu, di antara sendu suara rebab. Kutipannya, Lipka dan Airin akhirnya berangkat naik mobil bersama Asril. Tidak jadi naik angkot, kata Airin. Kamu akan kuliah di Pulau Jawa, Lipka? Tanya Asril dalam perjalanan mereka. Baru rencana bang, nggak tahu kesampaian atau enggak, sahut Lipka tak percaya diri. Harus yakin bahwa kamu bisa, mulai dari situ dulu, pesan Asril. Lipka dan Airin ngangguk-ngangguk mendengarnya. Aku yakin bisa jadi pembisnis sukses seperti Bang Asril, ujar Airin. Lipka menanamkan keyakinan akan impiannya juga dalam hati. Poin berikutnya yaitu pertemuan yang terasa asing. Kutipannya, Bu, aku ini lelaki, beri sedikit kepercayaan untuk memilih apa inginku. Pernah satu kalimat itu terlontar dari bibir Agung pada ibunya, saat ibunya memilih pakaian yang cocok untuknya. Meski pilihan ibunya tidak terlalu buruk, tetap saja naluri remaja lelakinya keluar dan merasa ia diperlakukan seperti anak kecil. Poin berikutnya yaitu, ayah dan ibu adalah hamparan ladang kol dalam harapan. Kutipannya, udah, bukankah udah yang mengatakan kepadaku untuk anak-anak kita, hidup tak boleh menyesalkan Tuhan, hidup tak boleh menyalahkan nasib, karena setiap yang terlahir sudah sepakat dengan takdir. Hidup adalah paket bahagia dan sedih yang kadang sulit itu dipahami. Hidup adalah paket bahagia dan sedih yang kadang sulit untuk dipahami. Marni menyentuh bahu suaminya. Udah ingat? Lanjut poin berikutnya. Imbangi sikapmu terhadap siapa yang dihadapimu. Kutipannya, niat baik Lipka mengubah segalanya menjadi tidak sebaik maksudnya. Ia merasa tubuhnya melemah, emosi yang tadinya meninggi kini layu tersiram ucapan Agung. Jangan mencampuri urusan yang bukan urusanmu. Poin berikutnya yaitu, masalah kecil bisa menjelma gunung yang menimbunmu. Kutipannya, kamu tidak bisa memaksa yang hitam untuk menjadi putih.
mulailah dari dirimu, dan kamu harus tahu apa yang kau paksakan hanya memental akan memental menghakimimu sendiri. Ibunya duduk di sebelah Rifka. Nak, kamu tahu, dulu ayahmu pernah ditipu tengkulak. Harga kebun kita waktu itu dibeli sangat murah hingga ayahmu terlilit hutang. Poin berikutnya, dia berubah tapi aku merasa bersalah. Kutipannya, namun ia percaya suatu hari anak-anak yang membencinya akan menyadari bahwa ia tak lagi begitu. Agung paham betul, untuk memperbaiki benang kusut tak bisa hanya dengan tersenyum. Butuh puluhan menit, mungkin juga ratusan jam untuk membuatnya kembali membaik. Untuk membuatnya kembali bisa digunakan, ia akan melakukan itu dan membayar semua utang kesalahan yang sudah menumpuk. Poin berikutnya yaitu ketika waktu seolah berhenti. Kutipannya, aku selalu merasa tidak percaya diri akhirnya. Mungkin itu juga yang bikin aku gabung sama geng Fahmi dan Bima. Aku cuma butuh pengakuan, lanjut Agung. Lipka menatap Agung tersenyum. Sekarang kamu tidak perlu pengakuan dari siapapun kok. Kamu sudah hebat jadi dirimu sendiri, balas Lipka. Agung merasa terharu, ia tak pernah mendengar kalimat itu sebelumnya. Sudah terlalu sore, kita harus pulang, ucap Agung karena merasa salah tingkah. Poin berikutnya yaitu hati-hati nanti jatuh cinta. Kutipannya, aku hanya takut kamu berubah kalau kamu jatuh hati. Berubah kenapa? Orang kalau jatuh cinta memang suka begitu kan? Mereka berubah seolah enggak kenal lagi teman. Airin, kamu pikir aku seperti kebanyakan orang lain? Sudah berapa lama kamu mengenalku? Apa aku pernah berubah kepadamu? Tapi kamu belum pernah jatuh cinta sejak aku mengenalmu. Poin berikutnya yaitu perasaan itu datang seperti kejutan. Kutipannya, Airin selalu menjaga apa-apa yang selama ini telah mereka bangun. Benteng persahabatan yang mereka pupuk dengan saling mengerti satu sama lain, saling membantu dan saling mengingatkan. Aku duluan saja. Beberapa kali kalimat itu ia ucapkan saat mereka terdiam bertiga perihal memilih pulang. Rifka juga tak mau membuat sahabatnya itu kecewa. Meski pada kenyataannya beberapa kali ia memang tak memilih bersama Agung atau bersama Airin. Poin berikutnya yaitu intuisi seorang ibu. Kutipannya, seringkali anak mengabaikan orang tua saat dunia mulai menerbangkan kedua sayapnya. Misalnya, terlambat pulang dan tak mengabari orang tua karena merasa itu hal biasa. Padahal orang tua akan selalu mengkhawatirkan saat anak-anak mereka tak ada kabar sama sekali. Meskipun tak semua orang tua menyampaikan secara verbal, tapi setiap orang tua tetaplah hati yang mencintai anak-anaknya. Poin berikutnya yaitu genggaman tangan yang menguatkan. Kutipannya, jantung Lipka terasa berhenti sedetik. Ia menahan napas menunggu lanjutan kalimat lelaki itu. Aku ingin menjalani hari denganmu dengan perasaan sayang, bisiknya. Lanjut poin berikutnya, rindu yang semakin manis. Kutipannya, tak ada salah yang tak bisa dimaafkan, tak ada rindu yang tak bisa ditemukan. Mungkin benar, cinta yang merah muda adalah cinta tanpa luka. Hari-hari terasa lebih singkat dari biasanya. Mereka saling berbagi apa yang tak pernah habis untuk dicari. Selalu ada alasan bagi mereka untuk bertemu. Bahkan sesibuk apapun Agung dengan pelajarannya. Ia kelas 3 dan hanya beberapa bulan lagi ujian kelulusannya. Poin berikutnya yaitu membuat peta masa depan. Kutipannya, bagaimana kalau kita berjauhan? Apakah itu alasan untuk enggak saling mencintai lagi? Lipka terdiam. Ia memeluk tubuh Agung. Ia merasakan hangat tubuh lelaki itu menjalar ke jantungnya. Detak jantungnya mulai tak tertata. Tangannya semakin erat di punggung lelaki itu. Poin berikutnya yaitu menyiapkan sebuah perpisahan. Kutipannya, gila, keren. Airin memuji. Airin kita menyadari Agung bukanlah sosok yang sama lagi dengan lelaki pengganggu yang dulu mereka temui. Di hadapan mereka kini yang adalah sosok laki-laki baik yang ringan tangan. Enggak salah aku ngebiarin sahabatku menyerahkan hati padamu, tambah Airin.
Poin berikutnya yaitu persahabatan adalah obat bagi setiap lelah. Kutipannya, kamu dengar nih, nasihat yang pernah Bang Asril bilang ke aku. Lanjut Airin, melihat muka Lipka yang masih kusut. Jangan membiarkan dirimu mati dalam ketakutanmu. Karena cinta datang bukan untuk menakuti. Cinta bukan hantu, cinta itu menenangkan. Membuat kamu percaya bahkan pada orang yang awalnya nggak pernah kamu percaya. Airin menepuk bahu Lipka. Nih makan. Ia menyodorkan satu roti yang disimpannya di tas. Poin berikutnya yaitu balon-balon kenangan. Kutipannya, kelak jika kita sudah begitu jauh, tetaplah menjadikanku utuh, sebab apa yang kau ramu sudah meracuni seluruh isi dadaku. Padamu kusandarkan harap. Semoga tak hanya berakhir senyap. Bersamamu telah lahir ribuan anak-anak rindu yang kelak kutanggung sendiri. Poin berikutnya yaitu jangan mencintai orang karena kasihan. Kutipannya, kadang cinta memang butuh ujian untuk mengetahui apa dia cinta yang kuat atau cinta yang rapuh. Jalani dulu, hati-hati. Airin mentepuk bahu Lipka. Makasih Rin. Lipka mencoba tersenyum meski hatinya masih gundah. Poin berikutnya yaitu bukankah cinta harus diperjuangkan? Kutipannya, harusnya berhenti bukan satu-satunya pilihan Lipka, ucap aku. Aku janji aku akan pulang. Lipka hanya diam. Hari itu Agung pergi ke Padang dengan perasaan kalut. Poin berikut yaitu jenuh. Kutipannya, apa yang lebih membosankan daripada berkurung sendiri di kamar, tidur dan bermenung? Begitulah yang Agung rasakan. Ia jenuh sepanjang hari. Sadari pagi ia hanya diam di kamar. Ia hanya keluar pada saat waktu makan, lalu kembali masuk dan merebahkan tubuhnya. Melirik jam, kemudian semua itu terasa membosankan. Poin berikutnya yaitu rindu yang pelan-pelan membunuh. Kutipannya, Lipka sadar bahwa ibunya juga tidak setuju dengan hubungan mereka. Namun cinta memang selalu punya tenaga sendiri untuk bertahan. Ia memilih bertahan dalam diam. Pada harinya nanti akan Lipka ungkapkan. Poin berikutnya yaitu lalu dia pergi lagi. Kutipannya, Lipka menyadari ia tak boleh berlama-lama begini. Kesedihan tak pernah memperbaiki apapun. Ia hanya akan kehilangan banyak kesempatan. Cukup sudah semua bunda. Sekarang saatnya Lipka ingin mengubah diri menjadi lebih baik lagi. Mencintai Agung membuatnya belajar banyak hal perihal ikhlas dan tak ikhlas. Poin berikutnya yaitu hari baru dan cerita baru. Kutipannya, enggak semua hal memang bisa kita miliki, tapi semua hal yang terjadi selalu hadir dengan alasannya. Percayalah, Tuhan sudah memilihkan jalan yang baik untukmu. Poin berikutnya yaitu orang tua mempunyai cara tersendiri untuk anaknya. Kutipannya, ibunya mengabadikan diri untuk sepenuhnya memberikan perhatian pada Alisa. Agung menghela napas, menghembuskan, lalu berusaha berpikir positif terhadap kedua orang tuanya. Bagaimanapun, setiap orang tua punya cara yang berbeda dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Ia berusaha memahami itu. Poin berikutnya yaitu berjuanglah pelan-pelan jika kau pikir itu jalanmu. Kutipannya, Lipka membuka surat itu. Ia membaca pelan-pelan. Matanya tiba-tiba berlinang. Jangan takut berjuang denganku, Lipka. Sungguh aku siap menghadapi apa saja asal denganmu. Aku akan berjuang selama kamu bersedia menunggu. Jangan pernah ragukan perasaanku. Tak ada manusia yang benar-benar bisa memisahkan kita. Poin selanjutnya yaitu aku harus melupakanmu. Kutipannya, ingin rasanya Lipka meneriakkan ke wajah aku. Ingin rasanya Lipka meneriakkan ke wajah aku bahwa ia hanya mencintai lelaki itu. Lalu, mengapa sekarang lelaki itu memilih ingin meninggalkannya selamanya? Emosinya meluap begitu saja. Airin berusaha menenangkan sahabatnya Lipka. Aku harus pergi, ada seseorang menungguku. Seseorang, air matanya mengalir lagi. Lebih deras, maaf, aku tahu. Kamu lebih kuat dari dia. Kamu pasti bisa bertahan tanpa aku. Aku harus memilih dia. Aku gak bisa meninggalkan dia demi kamu. Poin terakhir yaitu sebuah usaha mengubur kenangan manis.
Kutipannya, ia percaya kelak akan ada seseorang yang membuatnya kembali menjadi kuat. Lelaki yang tak meninggalkan dirinya begitu saja. Lelaki yang tak hanya bisa mencintai sesaat saja, namun ia percaya kelak akan ada ia percaya kelak akan ada seseorang yang membuatnya kembali menjadi kuat. Lelaki yang tak meninggalkan Lelaki yang tak meninggalkan dirinya begitu saja. Lelaki yang tak hanya bisa mencintainya saat dekat, namun seseorang yang akan membuka pagi dan menutup malam. Baik, itulah presentasi bedah novel saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.